Indonesia telah bergelut dengan pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 lalu. Dampak dari pandemi ini terasa pada berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pada bidang perekonomian. Pemerintah lantas menggelar berbagai program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan selama pandemi ini belum terlaksana dengan baik. Masih buruknya pengelolaan bantuan sosial di masa pandemi ini kemudian menghalangi tujuan pemerintah dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Bagaimana permasalahan nyata yang terjadi di lapangan dalam hal pengelolaan bantuan selama masa pandemi ini? Selengkapnya telah kami rangkum khusus untuk Sobat Visip. Berikut liputannya. Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu memberi dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada bidang perekonomian. Melihat dampak tersebut, pemerintah menggelar berbagai program khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sangat disayangkan, dalam pelaksanaannya pengelolaan bantuan selama masa pandemi ini belum bisa terlaksana dengan baik. Terlihat di lapangan, bantuan sosial berupa pemberian beras yang diberikan kepada masyarakat di Pandeglang pada 2-3 Agustus 2021 menuai kekecewaan. Pasalnya, beras tersebut tidak layak untuk dikonsumsi lantaran telah berjamur, warna kecoklatan, dan bahkan menggumpal seperti batu. Sebagai akibat dari kekecewaan warga, mereka akhirnya mengembalikan beras yang dikirim melalui PT Pos Indonesia tersebut ke kelurahan. Namun, Lurah Pandeglang Muhammad Apendi mengatakan bahwa kelurahan hanya menyediakan tempat untuk penyerahan beras saja, sementara penyediaannya ialah Perum Bulog. Pihak Bulog menjawab kekecewaan warga dengan menjelaskan bahwa beras tersebut mengalami penggumpalan akibat terkena hujan saat proses pembongkaran di kantor kelurahan Pandeglang. Pihak Bulog lantas mengganti beras tersebut dengan beras yang baru dan langsung dikirimkan ke warga. Karena gini, itu bukan beras jelek ya, karena berubah karena cuaca, kehujanan ya. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa beras semua yang didistribusikan itu adalah beras serapan baru ya 2021 dan itu serapan lokalan ya, dan kondisinya bagus pasti karena itu beras baru selesai digiling dari gabah menjadi beras. Selain permasalahan pada barang bansos yang diberikan, data bansos pun mengalami permasalahan yang berdampak serius pada pelaksanaan bantuan sosial di masa pandemi ini. Sejumlah 99.450 keluarga penerima manfaat di DKI Jakarta sampai saat ini 4 Agustus 2021 belum juga menerima bantuan. Hal ini disebabkan karena adanya data ganda antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemensos sehingga butuh dilakukan validasi terlebih dahulu. Menurut Menteri Sosial Risma, Pemprov DKI Jakarta lambat dalam perbaikan data bansos. Permasalahan pengelolaan bansos di masa pandemi ini juga terjadi pada program bantuan sosial tunai atau BST. Dikabarkan, uang tunai yang diterima oleh sejumlah warga Tangerang dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan ini terungkap ke publik saat Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengadakan inspeksi mendadak di 2 lokasi di kota Tangerang. Diketahui, salah satu penerima BST tersebut mengalami pemotongan senilai Rp50.000 oleh oknum pendamping penerima bantuan sosial. Berangkat dari informasi yang didapat pada sidak tersebut, pihak kepolisian lanjut mengadakan pengusutan dugaan pemotongan bansos di Tangerang. Setelah melakukan klarifikasi kepada 5 warga, Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rahim mengatakan bahwa salah satu penerima bansos mengaku bantuan program Keluarga Harapan atau PHK yang ia terima dipotong sebesar Rp100.000. Kasus pemotongan bantuan sosial ini masih terus diselidiki oleh pihak berwenang. Dampak dari pandemi COVID-19 yang telah melanda hampir 2 tahun ini cukup merugikan perekonomian masyarakat. Hendaknya, pengelolaan bantuan sosial di masa pandemi bisa terlaksana dengan baik dan permasalahan yang sudah terjadi bisa menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak agar tidak menghalangi tujuan pemerintah dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Silvi, Andin, dan Isma laporkan untuk Visip on this week. Berita mengenai bantuan sosial pada masa pandemi tadi sekaligus mengakhiri Visip on this week edisi 16 Agustus 2021 ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @visiptv.unsud. Subscribe akun YouTube channel kami di Visip TV Unsud dan kunjungi juga website kami di tv.visip.unsud.ac.id. Semangat tebarkan kebaikan selalu dan suarakan anti-hoax. Saya Anissa Dewi. Dan saya Divandra Putri, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore Sobat Visip dan sampai jumpa.